terakhir pembahasan kita kemarin mengenai doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, sampai situ ya. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari kiamat. Rawahul Bukhari. Kalau mau menambahkan innaka la tukhliful mi'ad juga boleh, tetapi di dalam Sahih Bukhari hanya sampai wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan di antara azan serta iqamah di situ adalah waktu diijabahi berdoa, ijabahnya doa. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Rawahu Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Bahkan ada dalam Sunan At-Tirmidzi, tidak akan tertolak doa di antara adzan dan iqamah. Jadi di sini yang biasanya kita ngobrol atau sibuk dengan amalan yang sia-sia, maka lebih baik diisi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh beristighfar, boleh meminta hajat-hajat yang lain. Ya. Dan kemudian di sini nanti ada zikir ketika iqamah. Maksudnya apa? Ketika muadzin itu azan, maka ada jawabannya, ya kan? Jawabannya falyaqulu misla ma yaqul muadzin. Kita menjawab seperti apa yang dikatakan muadzin, kecuali hayya 'alataini, kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Adapun dengan iqamah sama demikian, hanya saja ketika muadzin dia mengucapkan qad qamatis shalah, maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan aqamaha Allah wa adamaha, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala menegakkan salat ini dan mendawamkannya, mengistiqomahkannya, ya. Di sini ketika muadzin, yakni Bilal, mengucapkan qad qamatis shalah, maka Nabi SAW mengucapkan aqamaha Allah wa adamaha. Ya. Kemudian ini bagian yang penting juga. Ma yanbaghi ay yakuna 'alal muadzin, yaitu apa yang harus diperhatikan ketika kita hendak menjadi muadzin. Ya. Kita baru bahas tentang azan kemarin, sempat lupa nggak ada azan ya. Nah, ini ujian. Ujian dari Allah. Nah, jangan sampai nih gara-gara nggak ada kunci. Ya, dulu takut nyuri yang barang-barang di masjid ya. Bahkan makruh, bahkan tidak boleh orang itu mencari barang hilang di masjid. Sedangkan sekarang ya banyak barang hilang di masjid. Ya, yastahibu lil muadzin ay yattasifa bi sifatil atiyah, memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ayyam bagi bi adanihi wajhillah fala ya'khudh alaihi ajran. Hendaklah seorang muadzin itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil upah. Ya, Fa'an Utsman bin Abil As, ya, dari Utsman dan bin Abil As, qala qultu ya Rasulullah ij'alani imaman qaumi, ya Rasulullah saya dijadikan imam di antara umatku, kaumku, ya. Kemudian maksudnya dia ini dijadikan imam, ditunjuk menjadi imam. Qala anta imamahum waqtadi bi ad'afihim, ya. Kalau engkau menjadi imam, maka imamlah bagi kaummu, waqtadi, hendaklah kamu mengikuti dan mengerti, bi ad'afihim, yaitu kaummu yang lemah. Jadi ukuran ketika kita menjadi imam, lihat siapa yang ada di belakang kita. Mungkin ada kakek-kakek tua, mungkin ada yang tidak kuat berdiri. Nah, itu yang diperhatikan. Wattakhadha muadzinan la yu'khadhu ala adzanihi ajran, maka ambillah atau jadikanlah muadzin dan tidaklah dia mengambil upah dari azannya. Rawahu Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Ya. Begitupun dikuatkan dalam Sunan At-Tirmidzi juga demikian. Ayyattakhidha muadzinan, hendaklah ia menjadikan muadzin, la yattakhidha ala adzanihi ajran, tidak mengambil upah dari azannya. Jadi yang imam mengetahui siapa makmumnya, yang azan ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengambil upah atas azannya. Jadi ketika ada seorang marbot masjid digaji, berarti digaji untuk kebersihannya, ya, untuk pengajarannya. Adapun imam dan muadzin tidak mengambil itu. Kemudian yang nomor dua, yang kedua, tetapi lanjutannya sebelum ke nomor dua, wal amalu ala hada inda
aksari ahli ilm, dan ini adalah disepakati oleh semua ahlul ilm, ya. Dan sedangkan bagi kita menjumpai ayyattakhidha 'alal adani ajra, orang yang mengambil upah dalam azannya, ya, maka di situ adalah karihu, yaitu dimakruhkan. Jadi tidak sampai haram. Ya, tidak sampai haram, hanya dibenci saja, ya. Akan tetapi yang disunahkan, yang diajarkan adalah tidak mengambilnya. Yang kedua, ayyakuna tahiran min hadatsil asghar wal akbar. Hendaklah yang azan ini sudah bersuci, yang bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Ini hadis dari Muhajir bil Qandaf radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innahu lam yamna'ni an aradda alaihi. Saya tidak ada yang menghalangi saya, maksudnya sesungguhnya tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab azan. Alaihi, ini adalah menjawab salam, alaihi salam. Illa anni karihtu an adhkarallah, dan saya juga benci, tidak suka ketika berzikir kepada Allah, illa ala taharah, kecuali dalam keadaan bersuci. Ini bersuci, ya, walaupun bukan wajib, ya, tapi ketika menjawab salam, berzikir, menjawab azan, itu hendaklah dalam keadaan bersuci. Maka yang bagus adalah ketika berangkat ke masjid sudah bersuci dari rumah, itu pahalanya lebih besar, ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW awal pembangunan Masjid Quba. Nah, itu Rasulullah bersuci dari rumahnya, kemudian berangkat ke Masjid Quba. Man tahhara fi baitihi, barang siapa yang mensucikan dirinya di rumahnya, summa atal masjidil Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, summa sallu raka'ataini, kemudian salat 2 rakaataini, maka ka ajri umratin, itu pahalanya seperti umrah. Maka biasa orang yang datang ke sana disunahkan untuk salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, masjid yang didirikan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, akan tetapi di sini fa in adzana ala ghairi tahrin, akan tetapi ada seseorang yang azan dia tidak bersuci terlebih dahulu, jaza, boleh juga, tetap sah azannya. Tetapi di situ ada ma'a karahiyah, tetapi ada kemakruhan di dalamnya. Inda madhab Syafi'i, di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi wa madhabil Ahmad, madhab Imam Ahmad, madhab Hanafi, Abu Hanifah wa ghairuhum adamul karahiyah. Akan tetapi di madhab yang lain tidak ada kemakruhan. Jadi boleh azan walaupun tanpa bersuci. Tapi lebih baiknya bersuci. Kemudian yang ketiga, ayyakuna qa'iman mustaqbil qiblah. Hendaknya muadzin ini berdiri, bukan duduk. Mustaqbil qiblah, menghadap kiblat. Qala Ibnu Munzir ijma'u ala anna qama fil adzan minas sunnah. Karena kita berdiri, ya, tegak untuk azan ini adalah bagian dari sunnah. Li'annahu ablaghu fil isma'i. Karena azan dengan berdiri lebih lantang dan lebih keras suaranya. Nah, ini di sini, ya. Jadi terdengar lebih lantang dan lebih jauh jangkauan suaranya. Karena dulu tidak ada ini mikrofon, ya, speaker. Wa anna minas sunnah ayastaqbil kiblah bil adzan, dan juga bagian dari sunnah menghadap kiblat, ya. Tetapi bagaimana orang yang azannya tidak menghadap kiblat? Kanu yu'dzuna al-mustaqbil kiblah fa in akhalla bi istiqbalil kiblah. Akan tetapi ada orang yang tidak menghadap kiblat karena mungkin tidak tahu arahnya, dan kemudian di situ salat kan kalau kita tidak tahu arahnya, ya salat saja karena tidak tahu arahnya, kecuali kalau sudah ada kompas dan lain sebagainya, maka boleh, ya, maka boleh. Akan tetapi karahalahu, yaitu dibenci atau dimakruhkan, tetapi adanya wasahha, jadi tetap sah. Kemudian yang keempat, ayyaltafata bi ra'sihi wa 'unuqihi wa sadrihi yaminan inda qawlihi hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah, wa yasaran inda qawlihi hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Itu hendaklah menghadap, ya, ke kanan, kepalanya, lehernya sampai dadanya ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, dan menghadap ke kiri, ya, itu ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Dua-duanya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menguatkan fi hadhil kaifiyati hiya as-sahha kaifiyah. Cara ini adalah cara yang paling benar ketika azan, ya. Tetapi, ya,
di sini disandarkan ada perkataan Imam Baihaqi, innaha lam yuraddu min tariqis sahihatin. Tetapi hadis-hadis yang berkenaan tentang menghadap ke kanan, ya, hayal salat, menghadap ke kiri, hayal falah, itu tidak ada hadis yang betul-betul sahih menjelaskan tentang itu, yang jelas, ya. Karena apa? Yang diinginkan, ya, yang diinginkan dilanjutkan oleh perkataan Imam Ahmad, ya. Illa inna hadza 'alal manarah, kecuali ini dipraktikkan ketika di atas menara, ya. Dengan maksud apa? Ismai ahlil jihataini, yaitu semua terdengar dari dua sisi. Kan depan terdengar, kemudian nanti hayal salah ke kanan sisi yang sebelah sini, nanti hayal falah sisi yang lainnya, ya. Itu supaya terdengar, karena dulu tidak ada. Maka bisa dipraktekkan, bisa juga tidak perlu, ya. 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 Kemudian yang kelima, ayudkhilal isba'ihi fi udhunihi, ya, hendaklah memasukkan jari ini, ya, telunjuk kepada telinga. Fi udhunaihi berarti dua, tapi satu pun boleh. Qala Bilal, faja'altu isabi'i fi udhuni, saya jadikan telunjuk ini di dalam udhuni, telingaku, ya. Fa adzantu, kemudian saya azan. Rawahu Abu Dawud, ya. Dan disunahkan juga ini di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, ya, begini, ya. Kemudian yang keenam, ayarfa'a sautahu bin nida, ya, hendaklah meninggikan suaranya ketika azan. Jadi azan jangan lemes, gitu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yarfa, keras, tinggikan, ya. Terlebih wa in kana munfaridan fi sahra, terlebih di dalam padang pasir, ya, sahra padang pasir atau tanah lapang, dikeraskan. Karena sudah ada ini, jadi insya Allah tetap keras walaupun adanya lemes, ya. Dan di sini ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala inni araka tuhibbul ghanami wal badiyah, saya dapati engkau tuh senang mengembala dengan kambingmu dan kamu berkelana ke badiyah, ke lembah-lembah, ya, ke hutan-hutan, ya. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, kalau kamu bersama kambingmu walaupun gak ada orang sama sekali, sedang di dalam hutan, dalam lembah, farfa' sautaka bin nida, maka tinggikanlah suaramu, ya. Fa innahu la yasma'u mada sauta al-mu'adzinu jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena ketika kita bersuara itu suara dengan suara adzan, selama panjang suara yang kita lantunkan tersebut, maka akan mendengarlah walaupun bukan manusia, jin, ya, hewan, ya, tumbuhan, apapun yang di sekitarnya. Dan semua yang mendengar atau yang terjangkau dengan suara adzan kita itu akan menjadi saksi di hari kiamat, ya. Maka ini dilantangkan dan ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, maka dilantangkan. Kemudian yang ketujuh, ayyatarassala fil adzan, ya. Jadi hendaklah tenang, pelan-pelannya di sini bukan volumenya kecil, tapi pelannya itu tidak cepat, ya. Yatarassal itu bimana yatamahal, ya, santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar, nah, tidak. Tapi itu nanti iqamah, supaya ada bedanya antara azan dengan iqamah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, nah itu kan berbeda. Ini yatamahal, tenang, ya, santai, ya. Wa yafsilu baina kulli kalimataini bisaktah, wa yafsilu baina kulli kalimataini bisaktah. Hendaklah Allahu Akbar berhenti dulu, ya, lanjut lagi, ya, setiap dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, nah berarti sebelum asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada saktah, ada jeda di situ. Wa yahdhirul iqamah, dan percepatlah iqamah, ay yusari'u, ya. Ikhdhir itu yusari'u, yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena apa? Untuk memanggil orang yang sudah di sini, ya, untuk bukan memanggil lagi, tetapi untuk menandakan iqamah,
Ya, iqamah itu kan berdirinya, salat. Qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah. Ya. Jadi hanya cepat saja. Innahu istahabbu fiha isra. Karena disukai iqamah yang cepat. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu. Cepat saja. Nah, kemudian yang ke-11, al-adzanu fi awalil waqt. Adzan itu di awal waktu, ya, bukan di akhir waktu, ya. Al-adzanu yakunu fi awalil waqt min ghairi taqdimi alaihi aw ta'khiri 'alan. Jadi adzan itu di awal waktu, bukan di akhir, ya, tidak dimajukan sebelum waktunya. Jadi sebelum waktu masuk sholat itu jangan azan dulu, illa adzanil fajr, kecuali azan fajar, ya. Kalau yang 4 itu pas waktunya baru azan, karena azan itu adalah zuhur waktuha, yaitu kita masuk waktunya. 3 juga jangan ta'akhir, ya, jangan telat, gitu ya. Fa innahu yashru taqdimahu ala awal waktu, karena sholat fajar disyariatkan, ya, taqdimahu ala awalil waktu, itu di awal waktu. Maka nanti di sini, ya, idza amkanat tamyiz bainal adzan al-awwal wa tsani, kalau memungkinkan maka nanti azan subuh itu ada dua kali azan. Nah, di sejarahnya itu nanti beda azannya Bilal dengan azannya Ibnu Mahtum, Abdullah bin Ummi Mahtum, ya, Abdullah bin Ummi Mahtum. Kalau Abdullah bin Ummi Mahtum itu azannya untuk didirikannya sholat, nah itu sudah tidak boleh makan dan minum. Tapi ketika kita menjumpai hadis yang ketika mendengar azan lanjutkan makanlah, itu azannya Bilal, yaitu azan pertama. Azan pertama itu kurang lebih 1 jam sebelum azan fajar itu tiba, ya. Jadi sebelum waktu fajar itu tiba itu kan azan subuh. Nah, sebelum itu kita boleh azan. Contoh, waktu subuh kita tuh jam 4, katakanlah jam 4. Nah, berarti jam 3 azan atau jam 3 lebih 5 azan, ya. Silakan azan. Nah, itu boleh. Supaya apa? Supaya di sini, ya, innal Bilal yu'adzinu bil lail faqulu washrabu hatta yu'dzanu Ibnu Ummi Mahtum. Karena Bilal azan itu di malam hari ini adalah sepertiga malam, jam 3, ya, jam 3 lebih, ya. Maka makanlah dan minumlah sampai nanti terdengar azannya Ibnu Ummi Mahtum, itu betul-betul azan yang subuh, yang fajar. Muttafaqun alaih. Hikmahnya apa? Ya, wal hikmatu fi jawazi taqdimi adzanil fajri 'ala al-waqt. Hikmahnya ketika kita takdim lebih awal, ya, waktunya, kemudian ada lagi azan, 2 kali azan, gitu ya. Hikmahnya ma bayyanahu lil hadis alladzi rawahu Imam Ahmad, dijelaskan dalam hadis rawahu Imam Ahmad an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Maka yurji'a qaimakum, agar yang habis sholat malam ini, nah itu pulang sudah, kembali ke rumah untuk sahur. Jadi sudah waktunya sudah dekat. Ya, jadi biar qiyamul lail dulu. Nah, itu tandanya azan pertama untuk itu. Kemudian nanti kembali untuk sahur. Dan adapun juga menjelaskan yang tidak qiyamul lail supaya bangun. Ya, jadi fungsinya 2. Yang sholat qiyamul lail suruh berhenti, waktunya sahur. Yang tidak qiyamul lail, yang tidur, waktunya bangun. Ya, karena sudah waktu sahur. Nah, ini rawahul Bukhari dan Muslim. Nah, terus kemudian al-faslu bainal adzan wal iqamah. Ini bab tentang adzan dan iqamah, ya. Jarak antara adzan dan iqamah. Yatlabul faslu bainal adzan wal iqamah bil waqt. Hendaknya memberikan waktu, ya. Jarak antara adzan dengan iqamah ini beberapa waktu. Ya. Yas'a ta'dhibi lis-shalah, ta'hib lis-shalah. Jadi untuk memberikan waktu, mengumumkan serta memberikan peringatan, ajakan untuk sholat. Wa huduraha, ya, untuk datang, perjalanan datang untuk sholat. Li'annal adzan innama suri'a lihada, karena adzan memang ditujukan untuk ini. Adzan itu manggil orang sholat, ya. Kalau baru dipanggil langsung qomat, nah itu bagaimana orang untuk mendatangkan sholat. Wa illa da'at fa'idatu minhu, kalaulah tidak ada jarak waktu ini antara adzan dan iqamat, maka sama juga tidak seperti ada adzan, ya. Maka ada adzan, kasih waktu di situ, ya. Wal ahaditsul waradah fi hadzal ma'na kullaha dha'ifah, walaupun
hadis yang menjelaskan tentang jarak antara azan dan iqamah ini itu hadis-hadis dhaif, hadis keutamaan ya. Contoh di dalam Bukhari ya, tentang berapa lama sih ya waktu antara bainal adzan wal iqamah. Imam Bukhari tetap menegaskan ada, tetapi walakin lam yuthbitu takdir, tidak menetapkan berapa lama. Ada jarak, sudah jarak saja, tetapi tidak menetapkan berapa lama. Itu kita sendiri yang ngatur ya. Kalau jauh-jauh berarti agak lamaan, kalau subuh berarti agak siangan ya, kalau sini semuanya pekerja berarti agak cepetan, seperti itu. Kalau isya ada langsung qomat misalnya, itu kesepakatan dan kita yang tentukan, walaupun itu ada ya. Lam yusabbit takdir, tidak ditetapkan ukurannya ya. Dan kemudian begitupun dengan perkataan Ibnu Battal, la hadda lidzalik, tidak ada batasan untuk itu ya. Yang penting sudah masuk waktunya azan, kemudian wajtama'al musallin, sudah berkumpul orang yang mau sholat, tinggal qomat, seperti itu. Ya. Ketika di zaman Rasulullah seperti apa? Nah, di sini ada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'dhun ya, thumma yumhilu fala yukim hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama shalat hina yarahu. Jadi kalau dulu berarti lihatnya Rasulullah, kalau Rasulullah sudah keluar kelihatan maka langsung qomat ya, kalau belum dia menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis di dalam Sahih Muslim. Kalau di sini jangan nunggu saya. Saya mau persilahkan yang lain. Ya. Nah, kemudian man adzana fa huwa yuqim, siapa yang azan dan dialah yang qomat. Nah, tetapi di sini ya juzu ayyukima al muadzin wa ghairu. Nah, bisa juga boleh ya, yang qomat itu bukan yang muadzin, bukan yang azan. Ya silahkan yang lain ya. Ini kesepakatan ittifaqul ulama. Ya, ini adalah kesepakatan ulama. Dah harus ya. Walakin ya aula, akan tetapi lebih utama ayatawallal muadzin iqamah, yang lebih utama yang azanlah yang iqamah. Ya, dan ini disampaikan dan sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Wa idza adzana ar-rajul ya ahbabta ay yatawalla iqamah ya, hendaklah kalau seorang itu azan maka dia lebih dicintai untuk melaksanakan qomat ya. Akan tetapi kalau lain orang juga tidak masalah. Selanjutnya yang ke-14, mata yuqamu ila shalah, kapan berdirinya sholat? Ketika setelah mendengarkan iqamat ya. Di sini pakai pendapatnya Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta'nya, lam asma'u fi qiyamin nas, saya tidak mendengar, lebih tepatnya perkataan terdahulu tidak sampai membahas tentang seperti apa ketika habis qomat orang itu bangkit untuk mengerjakan salat, hina taqamus salat ya, untuk mendirikan salat, hadan mahdudan, tidak ada batasannya ya. Inni aradalika ala taqatin nas fa inna minhum ats-tsaqil wal khafif. Akan tetapi saya melihat ada beberapa orang yang sulit, yang lemah, maka butuh waktu. Contoh, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini nggak bisa langsung berdiri, luruskan kaki dulu mungkin ya, ya. Jadi tidak langsung. Nah, karena tadi ada beberapa orang yang tsaqil, yang berat, yang lemah, atau mungkin jauh di sana salat sunahnya, sedangkan harus merapat ke shaf yang depan, butuh waktu ya. Akan tetapi di sini ada perkataan Ibnu Munzir dan Anas ya, kana yaqumu idza qala al muadzin qad qamatis shalah ya. Selama nanti ada qad qamatis shalah, baru itulah kita bisa tegap di shafnya masing-masing ya. Maka di sini ada dua pendapat ya, bisa dirapihkan dulu baru qomat ya, bisa sambil jalan. Dan kemudian selanjutnya al-khuruj minal masjid ba'dal adzan, ini dilarang keluar masjid setelah azan, illa bil udhr, kecuali dengan uzur ya, mau BAB atau BAK ya silahkan ya. Au ma'azami ala ruju',
atau ada niat untuk kembali. Jadi keluar sebentar urusan penting, nanti kembali lagi untuk menunaikan sholat. Ya. Dan ini disampaikan oleh Abu Hurairah, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjid fayunadi fanudiya bis shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Kalau kamu di masjid dan kemudian ada azan, jangan keluar masjid sampai kamu sholat di dalamnya. Rawahu Imam Ahmad. Ya. Nah, di sini ada hadis dari Mu'adz al-Juhani, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala jufa kullal jufa. Jufa itu penyakit hati, kerasnya hati. Dan yang paling keras hatinya itu adalah sifat al-kufr wan nifaq, kekafiran dan kemunafikan. Ya, itu siapa? Man sami'a munadillah yunadi yad'u ilal falah fala yujibahu. Ya, yaitu ada orang yang mendengar azan hayya 'alal falah tetapi tidak menjawabnya. Nah, ini sering sekali kan? Azan saja tapi ya lanjut saja aktivitas ya. Nah, ini keras hatinya. Rawahu Imam Ahmad. Maka habis dijawab kemudian didatangi, tidak hanya dijawab saja. Ada azan, ayo kita jawab azan. Ya, datangi kalau memang waktunya bisa datang. Kalau dengan sesuatu yang urgent ya bisa nanti, nggak masalah. Terus kemudian apakah ketika azannya lewat kita masih azan atau tidak? Di sini ada pembahasan ya. Misalnya waktu zuhur lewat, apakah kita mendirikan sholat zuhur pakai azan? Maka di sini kalau satu kaum itu tidak ada azan ya tetap azan ya. Tetapi kalau sudah sebagiannya azan tidak perlu, hanya iqamah saja. Kalau dua waktu zuhur asar ketinggalan ya tinggal iqamah saja. Tapi kalau hanya satu-satunya ada azan di situ maka harus dirikan azan biar mengetahui bahwasanya kita sudah kelewatan sholat. Nah, di sini terakhir pembahasan terakhir. Adzanu an-nisa'i wa iqamatuhunna. Azan bagi perempuan dan iqamatnya ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, laisa 'alan nisa'i adzan wala iqamah. Tidak ada azan bagi wanita dan iqamah ya. Dan ini disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi ya, dengan sanad yang sahih. Akan tetapi ya, di sini ada Aisyah ya, nanti ada hukum jaiznya, ada diperbolehkan. Nah, di sini ada wa an Aisyah annaha kanat tu'adzin wa tuqim ya. Aisyah pernah azan dan pernah iqamat ya untuk kaum wanita ya, untuk kaum wanita, dan kemudian dia berdiri di tengah-tengah barisan ya. Jadi kalau safnya perempuan itu kan berbeda dengan safnya laki-laki. Kalau laki-laki imamnya di depan makmum, tapi kalau perempuan itu imamnya sejajar dengan makmum yang shaf pertama. Nah, berarti imamnya di sini imamnya. Nah, jadi sampingan dengan makmum itu kalau perempuan. Kalau laki-laki dia maju. Ya. Dan di sini azan. Maka kesimpulannya azan dan iqamah untuk perempuan bisa jadi ada, tapi dengan syarat suaranya tidak terlalu kemana-mana. Contoh di Pondok Putri ya, kemudian itu hanya tanpa mic ini Allahu Akbar, masih terjangkau ya. Tidak ada yang mendengar selain muhrimnya ya. Tetapi kalau itu menyebabkan fitnah karena suara atau ini suara perempuan ini adalah aurat, maka tidak diperbolehkan. Itu landasannya dengan hadis Ibnu Umar, yaitu tidak ada azan bagi perempuan, iqamah juga tidak ada. Tetapi Aisyah pernah melaksanakannya, berarti silahkan, yang penting tidak menimbulkan fitnah. Contoh pondok ya, untuk menandakan saja ini sudah waktunya azan, tapi ini jarang dilakukan. Biasanya langsung iqamah, langsung iqamah saja, atau bahkan langsung sholat saja, itu biasanya yang sudah walaupun di pesantren.